Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Anggota kami yaitu Ahmad Masda, Sahrul Ramadan, Deskar Karoba, Fauzia Reski Amalia, dan Nufa Sintia. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan. Dimulai dari Ahmad Masda. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Ahmad Masda Reza Falevi, NPP 300765, kelas E3 nomor absen 03 dari kelompok 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kelompok lain. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama dari Daniel Sinaga. Pertanyaannya, salah satu urusan pemerintahan absolut yang kewenangan penuh berada di pemerintahan pusat adalah masalah moneter dan fiskal. Bagaimana maksud kelompok 1 terhadap desentralisasi fiskal, sedangkan fiskal merupakan urusan pemerintahan pusat? Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Sunan dan Senuk tahun 2017, desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan menjadi stimulus terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besar kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini dari segi fiskal. UUD tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi, kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Hilmi Arfa. Pertanyaannya, mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, tidak semua daerah bisa maju? Menurut saya, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah karena setiap daerah memiliki potensi kekayaan yang berbeda, kekayaan sumber daya alam yang berbeda, dan juga sumber daya manusia yang berbeda, yang sangat mempengaruhi pada hasil dari otonomi daerah tersebut, apakah menjadi lebih maju ataupun sebaliknya. Pertanyaan ketiga dari saudara Fernando Wilanov. Pertanyaannya, dalam konsep desentralisasi ekonomi dan pasar, tujuannya untuk mensejahterakan dunia usaha. Tapi kondisi pandemi sekarang banyak pengusaha yang belum besar. Nah, bagaimana cara memperbaiki ekonomi dan pasar dalam kondisi COVID-19 sekarang? Akan saya jawab pertanyaan tersebut. Dalam mengatasi masalah ekonomi di era pandemi COVID seperti ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan. Antara lain, yang pertama, melakukan percepatan pengobatan. Yang kedua, penurunan tarif listrik dan BBM. Yang ketiga, melakukan realisasi pajak. Yang keempat, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kelima, menjaga pasokan dan distribusi bahan makanan. Yang keenam, pemberian relaksasi kredit UMKM. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saudara Adam Arizal Akbar. Pertanyaannya, desentralisasi terdapat 4 kategori: desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi dan pasar. Apa hubungan antar kategori tersebut? Ya, langsung saja saya jawab pertanyaan tersebut. Keempat, hal itu tidak ada hubungannya sama sekali, karena sudah dijelaskan dalam PPT sebelumnya. Semua itu tidak ada hubungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Deskar Karoba, NPP 301463, kelas 3 nomor 10. Kelompok 1, dari otonomi dan pemerintahan
dan desentralisasi pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 4, 5, dan 6. Oke, langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari saudara Resti Sanjadita, yaitu menurut Anda apa yang menjadi perbedaan secara konsep antara desentralisasi dan dekonsentralisasi di Indonesia? Jawaban saya, menurut saya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi oleh jenjang organisasi puncak pada jenjang organisasi di bawahnya. Sedangkan dekonsentralisasi hanya pelimpahan kewenangan administrasi dari pejabat pusat kepada perangkat di luar kantor pusatnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari saudara Maulana Aziz, apa yang membuat suatu daerah tersebut mendapat hak otonomi khusus bagi daerahnya dan kapan otonomi khusus diberlakukan? Jawabannya, salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia adalah Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengaku bahwa Indonesia saat terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintahan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk penyelesaian berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijadikan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat Papua. Sejalan dengan napas desentralisasi pasca reformasi, aspirasi dan tuntutan dan perkembangan itu kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaan dari saudara Pamela Puspapone. Pada slide PPT disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 2 ayat 3, yaitu meningkatkan pelayanan umum. Pertanyaan saya, apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum di masa pandemi COVID-19 ini? Jawabannya, upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum di masa pandemi COVID-19 itu batas sosial berskala besar. Contohnya, upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke China, yaitu Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, dan Pasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan dari saudara Bayu Angga Wiyanto, pada konsep desentralisasi ekonomi dan pasar jadi, apakah negara Indonesia telah menerapkan desentralisasi tersebut dengan sebaik-baiknya dan apa yang menjadi regulasi atau dasar hukumnya? Jawaban, pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Walaupun demikian, penerapan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini dianggap
masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, baik dari kelengkapan regulasi, kesiapan pemerintahan daerah maupun penerimaannya. Masyarakat sendiri yang menjadi regulasi dan dasar hukum konsep desentralisasi dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sekian, terima kasih. Semoga jawaban dapat membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, India Praja Sarul Ramadan, MPP 31373 dari kelas E3, nomor absen 24 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Jadi langsung saja. Pertanyaan yang pertama saya akan menjawab dari Muhammad Andika. Berikan contoh desentralisasi sebagai tujuan administrasi dan politik. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi sebagai tujuan politik adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. Dalam PP ini disebutkan bahwa provinsi adalah daerah otonom yang juga merupakan wilayah administrasi dengan gubernur sebagai kepala daerah otonom, sekaligus kepala wilayah administrasi yang juga merupakan wakil dari pemerintah pusat. Sedangkan contoh desentralisasi sebagai tujuan administrasi adalah pelayanan pajak di tiap daerah. Pajak ini adalah pendapatan negara dan pengelolaan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Banyaknya wajib pajak di seluruh seantero Indonesia membuat pemerintah pusat harus menyerahkan tanggung jawab pelayanan pajak pada perwakilannya di tiap-tiap daerah. Pertanyaan yang selanjutnya dari Alfandi M. Harahap. Pembagian apa yang dimaksud atas nilai-nilai sosiologi kepada masyarakat? Langsung saja, pembagian nilai sosiologi terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni yang pertama itu nilai material, adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Contohnya orang yang memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makan, maka akan berusaha membeli makan. Yang kedua itu nilai vital. Nilai vital adalah suatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya seseorang yang bekerja dengan komputer, maka komputer akan memudahkan seseorang dalam bekerja. Yang ketiga itu nilai rohani. Nilai rohani adalah nilai yang berguna dalam memenuhi kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Pertanyaan yang berikutnya dari Karisma Cahya Ningtyas Eka Putri. Apakah desentralisasi menjadi faktor perkembangannya suatu daerah? Mana sajakah yang berhasil melaksanakan desentralisasi? Langsung saja saya jawab. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Contohnya, Banyuwangi adalah contoh sukses pelaksanaan desentralisasi berupa Otoda. Daerah ini mampu membuat program inovatif untuk menjawab permasalahan masyarakat. Selain kaya inovasi, Banyuwangi juga punya banyak prestasi tingkatannya. Kemiskinannya terus signifikan dalam 7 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi meningkat, income per kapitanya juga naik, kinerja pemerintahnya juga masuk 10 besar nasional 3 tahun berturut-turut. Dan pertanyaan yang terakhir dari Aditya Rahman Syarif, bagaimana Anda menjelaskan perbedaan antara muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dikenal dengan istilah penyerahan kewenangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang konteksnya lebih ke sentralisasi? Langsung saja saya jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan desentralisasi sebagai urusan pemerintahan yang diurus bersama konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Nuka Sinti Andari, NPP 301020, kelompok 1 dari kelas E3. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari saudara Ijah. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Ijah kelompok 2.
Seperti pertanyaan yang telah diajukannya, desentralisasi yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Inovasi yang dapat kelompok kami berikan contohnya seperti mempersiapkan sumber daya manusia yang mengarah kepada tenaga siap pakai dengan cara aktif dalam merekrut serta menyeleksi sumber daya manusia guna mencapai keefektifan pemberdayaan administrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cesar kelompok 3. Seperti pertanyaan yang telah ia ajukan, sifat hubungan antara struktur pusat dan struktur regional atau daerah dalam negara kesatuan adalah subordinatif. Subordinatif dalam pengertian bahwa pemerintah daerah adalah bentuk dan bawahan dari pemerintahan pusat. Sedangkan dalam negara federal bersifat koordinatif. Sifat koordinatif antara struktur negara bagian dan struktur federal dalam negara federal menunjukkan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dalam negara kesatuan dibentuk oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh saudara Syarif Hidayat. Seperti pertanyaan yang telah diajukan oleh saudara Syarif, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Seperti pertanyaan yang telah diajukan oleh saudari Yubelina, NKRI harga mati. Itulah kalimat yang sering kita dengar. Secara tidak langsung itu merupakan penekanan sekaligus memperjelas bahwa seperti pertanyaan yang telah diajukan oleh saudari Yubelina, NKRI harga mati. Itulah kalimat yang sering kita dengar. Secara tidak langsung itu merupakan penekanan sekaligus memperjelas bahwa sistem negara kesatuan yang telah digunakan selama ini di Indonesia merupakan hal yang final, tidak dapat diganggu-gugat lagi. Sehingga federalisme merupakan kalimat haram dan tabu disebutkan dalam sistem politik Indonesia. Federalisme itu sendiri adalah bentuk negara di mana provinsi atau negara bagian merupakan bagian terpisahkan dari pemerintahan pusat. Dalam sistem negara federasi, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal bersifat nasional saja, seperti militer, hubungan luar negeri, dan fiskal. Selebihnya merupakan wewenang pemerintah negara bagian provinsi. Yang terakhir yaitu pertanyaan yang diajukan oleh saudara Rahmat Firdaus. Seperti pertanyaan yang telah diajukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan di beberapa daerah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam kemajuan, yaitu tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau daerah lain. Yang kedua, yaitu tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai, sehingga sulit untuk menggali dana dari potensi alam. Yang ketiga, masih adanya daya tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah tentang kewenangan masalah tertentu. Yang keempat, adanya kebiasaan sentralisasi atau terpusat sehingga kreativitas daerah sulit berkembang. Yang kelima, sebagian besar daerah otonom masih membiasakan diri bergantung kepada pusat terutama masalah dana atau keuangan, sehingga sulit untuk mandiri. Yang terakhir yaitu timbulnya kesulitan dalam mengatur sumber daya alam yang dimiliki beberapa daerah yang berbatasan. Assalamualaikum
3, absen 11, kelompok 1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan saya, yaitu ada 5 pertanyaan dari saudara Ahmad Noval, dari saudara Zakari Aryadinata, Tengku Arif Aulia, Beta Valeria, dan Daniel Ronaldo Kambu. Jawaban pertanyaan pertama dari Ahmad Noval. Politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara untuk berhubungan dengan negara lainnya. Sistem politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia ialah sistem politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak pada satu blok kekuatan yang ada di dunia. Sedangkan politik aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam perdamaian dunia serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Maka dari itu, Indonesia termasuk atau tergabung dalam PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan sistem politik luar negeri Indonesia, yaitu sistem politik bebas aktif, maka negara Indonesia bebas menentukan keinginannya menjadi negara yang berdaulat. Dengan begitu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh negara lain. Kebijakan politik luar negeri suatu negara akan berpengaruh terhadap kualitas hubungan negara dengan negara lainnya. Begitupun juga dengan negara Indonesia. Contoh politik luar negeri Indonesia bebas aktif ialah yang pertama, sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini melahirkan Deklarasi Bandung. Yang kedua, sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Gerakan ini muncul untuk meredakan ketegangan yang ada di antara Blok Timur sebagai paham komunis dan Blok Barat dengan paham liberalnya. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ronaldo Kambu. Menurut saya saat ini otonomi daerah jika dilihat dari pemerataan serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sudah tercapai, walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Papua itu sendiri sebagai daerah jalannya otonom. Hingga saat ini Provinsi Papua terus berkembang dengan maraknya pembangunan jalan tol, bendungan, hingga fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat. Perkembangan ini dapat terjadi karena adanya otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah dapat fokus dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri agar sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Hal ini menjadi gambaran bahwa otonomi daerah telah tercapai, karena tujuan otonomi daerah diantaranya ialah yang pertama, dapat meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh seluruh masyarakat. Yang ketiga, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Sekian. Jawaban pertanyaan 3, Tengku Arif Aulia. Sebelum kita membahas mengenai efisiensi dan efektivitas dari pembangunan ekonomi dalam mewujudkan desentralisasi, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi, indikator-indikator apa saja yang ada di dalamnya, dan 3, tujuan dan harapan diadakannya suatu kebijakan desentralisasi. Nah, yang pertama, desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisien serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Tujuan desentralisasi dalam pandangan politik adalah mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Dan juga indikator keberhasilan desentralisasi meliputi segala aspek kehidupan yang ada di dalam elemen masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lainnya. Demikian beberapa jawaban yang telah kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.